Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'uhum bi ihsanin ila yaumidin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Wa qala subhanahu wa ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yahsya ilallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbesar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu nikmat iman. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, nikmat yang istimewa, nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar beruntung, kepada para hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman ini para hadirin akan menentukan dan membawa peluang kita sekalian untuk dikumpulkan dengan kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman ini para hadirin, kalau dunia sekarang penduduknya hampir 8 miliar. Namun yang diberi hidayah iman ini hanya 1/4-nya saja para hadirin. Ini merupakan karunia yang sungguh luar biasa, merupakan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan nikmat iman ini para hadirin, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia sampai dengan di akhirat. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan para nabi, para rasul ke permukaan bumi ini para hadirin, tujuannya adalah untuk membuat manusia bahagia hidupnya, dunianya dan akhiratnya, dijauhkan dari segala banyak, dari segala bala, dari segala bencana, dari segala kesulitan-kesulitan hidup. Apa yang dibawa oleh para nabi ini para hadirin, sejak Nabi Adam sampai dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sama. Yang dibawa adalah ucapan Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia,
katakanlah, ucapkanlah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka kalian akan mendapat kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah wa sunnati. Keduanya tidak akan berpisah hingga bertemu di telagaku. Para hadirin, di dalam kitab Bukhari ada sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh 6 perawi, salah satu adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adzali waliyan faqad adzantuhum bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bil nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu yasma'u alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa in sa'alani la'u'idanahu wa la in sa'altahu dani la'u'idanahu. Barang siapa memusuhi waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang kepadanya, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan kepadanya. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nafafil, maka aku akan mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, menjadi pandangannya yang ia memandang, menjadi tangannya yang memegang, menjadi kakinya yang berjalan. Jika ia memintaku, pasti aku beri. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan para hadirin bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan pada seorang hamba yang dikatakan oleh Allah sebagai walinya. Bahkan Allah akan menyatakan perang kepada orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu para hadirin, wali Allah ini merupakan orang-orang yang istimewa, yang oleh Allah selalu dilindungi, selalu dikabulkan doa-doanya. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada cara lain. Oleh Allah Subhanahu wa taala disabdakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Para hadirin, kita sekalian sudah mengetahui bahwa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini adalah beribadah. Dan kita sekalian para hadirin telah melaksanakan itu. Namun demikian antara satu orang dengan orang yang lain mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Ada yang kedekatannya kepada Allah sangat dekat, ada yang kurang begitu dekat. Karena itu para hadirin, kita simak dialog antara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril. Suatu ketika baginda didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian bersih, berwajah tampan, berambut hitam, kemudian duduk di depan Rasulullah dan bertanya. Pertanyaan adalah, apa itu Islam? Kemudian oleh Rasulullah dijawab, apa itu iman? Kemudian dijawab. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, apa itu ihsan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-ihsanu ang ta'budallah ka'annahu tarah, fa illam yakun tarah, fa innahu la tarah. Beribadah kepada Allah kamu seolah-olah kamu melihatnya. Apabila kamu tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Para hadirin,
untuk menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita beribadah kepada Allah itu tidak bisa dengan tiba-tiba, tapi perlu latihan, perlu mengkondisikan kondisi tempatnya, kondisi keadaannya dan lain sebagainya. Karena itu para hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan kepada para umatnya di dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang selalu pergi ke masjid, saksikanlah olehmu bahwa ia adalah orang yang beriman. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atas zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding sholatnya di rumahnya atau di pasarnya lebih utama, pahalanya 20 kali lipat. Demikian itu karena dia berwudu dengan sempurna, dengan menyempurnakan wudunya, lalu keluar dari rumahnya menuju masjid. Dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat, akan dihapuskan satu kesalahan. Apabila dia melaksanakan sholat, maka malaikat turun untuk mendoakannya. Selama ia masih berada di tempat sholat, maka malaikat selalu berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan selamat setelah ia menanti pelaksanaan sholat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis disebutkan, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya, di mana tetangga-tetanggaku? Para malaikat bertanya, siapakah tetangga-tetangga engkau ya Allah? Allah menjawab, tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmirkan masjid. Para hadirin, apabila hati kita ini terpaut kepada masjid, apabila kita melaksanakan sholat-sholat fardu kita di masjid, maka insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang taat. Setelah itu para hadirin, kita perlu menambah dengan amalan-amalan sunnah. Sebagaimana di dalam hadis qudsi tadi, wa may yas'alu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil, jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah, hatta uhibbahu, maka aku akan mencintai dia. Para hadirin, amal-amal sunnah ini ulama katakan dapat dilaksanakan mulai sejak bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua amalan-amalan, semua kegiatan itu ada amal-amal sunnah. Yang utama adalah sholat-sholat fard, sholat-sholat sunnah, baik itu di rumah maupun di masjid. Tilawah Al-Quran dengan berzikir, dengan doa-doa mas sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikatnya, periksalah sholat sunnah hambaku, periksalah sholat hambaku, apakah cukup atau kurang. Kalau cukup catatlah sebagai cukup, dan kalau kurang maka Allah berfirman, periksalah adakah hambaku mempunyai amalan-amalan sunnah. Jika ternyata terdapat sholat sunnahnya, maka Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan sholat fardu hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Kemudian dihitung amal perbuatan yang lain demikian juga. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laksanakan sebagian sholatmu di rumahmu dan jangan engkau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Qurtubi At-Tabarani radhiyallahu an berkata, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah, karena sesungguhnya
rumah yang di dalamnya disebut nama Allah atau rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan menjadi luas bagi penghuninya dan banyak kebaikannya, akan didatangi oleh para malaikat dan setan akan meninggalkannya. Nabi SAW bersabda, sinarilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran, carilah balasan dari rumah kalian dengan sholat kalian, janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya disebut nama Allah akan menyinari penduduk langit sebagaimana bintang menyinari penduduk bumi. Selain dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hendaklah rumah mendapat bagian untuk dipakai sholat sunnah sebagaimana keutamaan sholat masjid dilakukan di masjid, sholat wajib dilakukan di masjid. Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat di masjidnya, maka hendaklah ia menjadikan rumahnya bagian untuk sholatnya. Sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan di dalam rumahnya karena sholatnya. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin, ada satu amalan lagi, amalan sunnah yang itu mudah dilakukan, tetapi timbangannya sangat berat di sisi Allah SWT, yaitu berzikir. Karena itu para hadirin, zikir ini amalan yang hanya dilakukan lisan dan hati. Orang yang dalam keadaan sakit bisa melakukannya dengan baik. Namun itu perlu dibiasakan para hadirin. Karena itu mudah-mudahan para hadirin kalau itu kita amalkan, mudah-mudahan Allah SWT memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang menolong agama Allah, sebagaimana difirmankan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wasabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surat Muhammad ayat 7. Maksud dari menolong agama ini adalah para hadirin mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah. Apa yang difardukan oleh Allah SWT, kita berusaha amalkan sebaik-baiknya. Demikian yang disunahkan juga kita amalkan sebaik-baiknya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Dengan demikian para hadirin, mudah-mudahan Allah SWT memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang taat, ke dalam hamba-hambanya yang diridhoi, yang doa-doanya dikabulkan, yang apabila kita minta perlindungan kepada Allah akan dilindungi. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan. Mudah-mudahan Allah meningkatkan dan mengekalkan hidayah yang ada dalam diri kita, sehingga kita mudah untuk melakukan amal-amal fardu dan amal-amal sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'uhum bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah, innallaha amarakum bi amri ba'da afihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi wa ayata bil mu'minina min ibadihi faqala azza min qail, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين واحمي خوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر على مجاهدين أعدائنا وأعداء الدين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحصيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نعوذ بك من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.